Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel. Dan dalam video kali ini kita bakal bahas dan sedikit membedakan antara kedua strategi investasi, yakni terkonsentrasi dan diversifikasi. Nah, teman-teman, seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman, ada yang bilang memang diversifikasi ke banyak saham ini lebih bagus karena kita bisa mencegah risiko, tapi ada juga nih yang menilai kalau konsentrasi ke sedikit saham itu bisa memberikan tingkat keuntungan yang optimal. Nah, bahkan Warren Buffett juga memiliki dua pernyataan terkait dengan diversifikasi dan konsentrasi, yakni jangan menempatkan seluruh telurmu di satu keranjang, yang berarti ini adalah diversifikasi. Namun di satu sisi, Buffett juga menilai diversifikasi tidak akan bermanfaat jika melakukannya bila kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan diversifikasi sesungguhnya. Hingga ada solusi bahwa tempatkan seluruh telurmu di satu keranjang dan awasi keranjang tersebut. Nah, kalau begitu, mana nih strategi terbaik dari investasi yang bisa kita lakukan? Untuk memahami hal ini, kita akan mencoba mengulas kedua strategi ini, yakni diversifikasi dan konsentrasi dalam investasi saham. Pertama, kita bakal bahas tentang diversifikasi. Nah, strategi diversifikasi ini sebenarnya strategi dalam investasi saham dengan cara membeli beberapa saham yang punya korelasi sangat rendah dan nggak ada hubungan secara sektor bisnis. Nah, sehingga jika sektor bisnis yang lain sedang tertekan, ya kita bisa punya saham di sektor di bisnis lain yang tidak terdampak. Nah, misalnya saham batu bara sepanjang 2023-2024 mengalami tekanan karena harga batu bara mengalami penurunan setelah booming di 2022 karena perang Rusia-Ukraina. Nah, otomatis kamu kan yang beli saham batu bara di pucuk saat lagi tinggi-tingginya di 2022 akan mengalami kerugian dan belum direalisasikan dan floating loss hingga saat ini. Nah, namun jika kamu diversifikasi di sektor consumer goods seperti ICBP yang tren harga saham 2022 hingga sekarang cenderung naik, artinya risiko floating loss di saham batubara dapat berimbang nih dengan kenaikan harga ICBP. Nah, artinya diversifikasi saham bukan cuma membeli saham yang memang beberapa saham tapi juga melihat korelasi. Nah, diversifikasi bisa efektif jika kita membeli saham dengan karakter bisnis yang tidak terlalu berhubungan satu sama lain. Nah, jadi teman-teman, jika ada risiko di satu bisnis, saham lainnya ini tetap aman. Selain itu, alokasi modal di setiap saham disarankan dibuat sama rata. Tujuannya saat satu saham turun, saham yang lain naik, kondisi portofolio kita tetap seimbang. Namun jika ada satu saham yang menguasai portofolio, hal ini bisa berdampak buruk bila saham itu tiba-tiba mengalami penurunan. Adapun saham sektor lain yang mencatatkan kenaikan tapi tidak mampu mengangkat posisi secara keseluruhan karena memang alokasinya ini minoritas. Nah, jadi catatannya teman-teman, dalam beberapa sentimen yang berdampak secara umum seperti pandemi, eh, saham seluruh sektor bisnis mengalami penurunan karena adanya kekhawatiran terkait dengan prospek ekonomi dan kinerja bisnis akibat pandemi COVID-19 yang kemarin. Jadi secara umum, diversifikasi saham bisa membantu seorang investor untuk meredam risiko karena punya aset dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, pasalnya teman-teman, ini bisa menjadi salah satu portofolio yang memang sektornya ini lagi naik atau yang lainnya sedang turun. Nah, berikutnya kita bakal membahas tentang investasi saham atau strategi terkait dengan yang terkonsentrasi. Nah, jadi strategi saham terkonsentrasi ini bisa dibilang strategi yang bisa memberikan keuntungan optimal bila investor memiliki saham di waktu yang tepat. Nah, jika sahamnya naik dan seluruh alokasi modal terkonsentrasi, berarti keuntungan kan lebih optimal. Nah, namun sebaliknya, jika saham itu mengalami penurunan, berarti tingkat risiko juga terbilang besar dibanding yang terdiversifikasi. Nah, sebenarnya strategi investasi saham yang terkonsentrasi ini
nggak berarti hanya di satu saham. Namun bisa juga berinvestasi di beberapa saham yang karakternya hampir sama dan berhubungan secara sektor bisnis. Misalnya gini, kamu berinvestasi di saham batubara seperti PTBA dan berinvestasi saham di perkapalan yang mengirim batubara seperti TPMA serta menyediakan saham penyedia alat berat, misalnya United Tractor atau Hexa. Nah, saat harga saham batubara meroket, harga saham PTBA memang naik lebih dulu dibandingkan dengan perkapalan dan juga alat berat. Namun, dalam beberapa waktu kemudian, saham pendukung sektor batubara tersebut berpotensi mengalami kenaikan harga. Nah, jadi seiring kenaikan permintaan layanan yang memang meningkat karena aktivitas pertambangan batubara. Nah, dengan kondisi tersebut, saat ada sentimen kenaikan batubara secara global, portofolio investasi yang terkonsentrasi ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Namun saat harga batubara turun, portofolio yang terkonsentrasi ini justru mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, jadi mana nih yang terbaik di antara kedua ini? Nah, salah satu cara untuk menentukan investasi saham yang terbaik antara diversifikasi dan terkonsentrasi adalah melihat seberapa besar modal yang kita punya. Nah, jika skala modal kita di bawah 100 jutaan, maka yang terbaik sebenarnya terkonsentrasi ini cocok dan mendorong pertumbuhan aset itu lebih optimal. Toh kalau tingkat modal masih kecil, langsung diversifikasi, pertumbuhan aset cenderung lamban. Meskipun kita ingat bahwa Warren Buffett juga ingin menggunakan strategi konsentrasi. Jadi tempatkan seluruh telurmu di satu keranjang dan awasi keranjang tersebut. Itu pesan dari Warren Buffett. Nah, jika kita menggunakan strategi terkonsentrasi, harus mengawasi perkembangan saham tersebut hingga bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu, jika modal kita di atas 100 jutaan, bahkan sudah puluhan atau ratusan miliar, maka diversifikasi menjadi strategi yang tepat. Karena memang skala modal yang cukup besar ini dan terlalu berisiko jika kita terkonsentrasi di satu sektor saja. Apalagi dengan modal besar, tingkat pertumbuhan keuntungan yang kita cari adalah lebih kepada stabilitas, bukan fluktuatif yang sangat tinggi. Karena ini justru mengalami risiko dan penurunan dari nilai aset. Nah, teman-teman, sebagai catatan akhir, saya ingin sampaikan bahwa strategi investasi saham dengan diversifikasi maupun konsentrasi merupakan strategi yang bagus yang bisa kita gunakan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Katakanlah kebutuhan dari sisi skala modal, jika kita punya modal kecil, bisa nyicil 1 juta per bulan, dan salah satu cara yang paling oke yaitu ya konsentrasi. Nah, berikutnya soal skala modal kecil membuat investor bisa lebih fleksibel keluar masuk di satu saham ke saham yang lain atau switching ya. Sementara itu, jika modal sudah cukup besar, justru terdiversifikasi agar meredam potensi penurunan yang bersifat signifikan di satu sektor. Jadi dengan modal besar, fleksibilitas untuk keluar masuk saham kita di satu saham ini harusnya dapat dilakukan secara bertahap dengan tingkat likuiditas saham tertentu. Nah, jadi teman-teman dengan memahami strategi investasi ini, kedua ini, mana nih yang cocok dengan kondisi keuangan dan juga kondisi mentalmu? Apakah diversifikasi atau justru konsentrasi? Nah, teman-teman, ini tentu saja pilihan teman kita masing-masing. Jadi, untuk mencatatkan mana yang terbaik, jadi kita yang menentukan. Apakah kita mau konsentrasi atau justru kita lebih nyaman terdiversifikasi. Nah, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.